Selamat malam semuanya guys. Perkenalkan, nama saya Rizky dan selamat datang di channel saya Hida Review Channel. Jadi pada channel ini saya akan membahas atau mereview hal-hal seputar perhobiannya saya ataupun beberapa teman saya jalani juga. Terutama di tengah masa pandemi seperti ini, kita juga harus menjaga pikiran kita agar tidak stres dan tidak suntuk, baik setelah sekolah maupun kuliah ataupun setelah pulang dari tempat kerja. Untuk beberapa video saya yang pertama ini, saya ingin membahas tentang card game yang dulu pernah saya mainkan pada saat saya sekolah dulu, sekitar tahun 2005 atau 2006-an. Card game tersebut bernama Duel Masters. Mungkin beberapa dari kalian ada yang masih ingat tentang card gamenya itu, ataupun pernah nonton animenya di TV. Memang bisa dibilang permainan tersebut cukup terkenal dan banyak dipublikasikan baik di TV, walaupun dulu tidak ada internet ya, dan juga ya penyebarnya lewat animenya yang tadi di TV itu, dan beberapa toko juga ada yang menjual walaupun tidak semua tempat. Kalau saya dulu tuh mungkin hanya beberapa set aja di sana yang dijual. Dulu itu kan beberapa makhluk ikoniknya tuh kan ya seperti Bolshak Dragon, Bolmetheus, Alcadias dan semacamnya. Mungkin kalau di beberapa tempat atau beberapa dari kalian yang mengkoleksi sudah cukup banyak, udah banyak juga itu pasti koleksinya. Nah, sebenarnya Duel Master ini juga entah kenapa berhenti produksinya yang di Inggris itu. Jadi hanya sekitar sampai set ke-12 saja. Sedangkan kalau di Jepangnya masih lanjut sampai sekarang. Dan sekarang kartunya juga bisa dibilang lebih banyak lagi, dan efek-efeknya, cara mainnya juga makin beragam dan makin kompleks bisa dibilang. Walaupun beberapa yang basicnya masih sama seperti dulu, mainnya hanya pakai deck itu aja, kita tidak perlu repot menghitung life point dan semacamnya. Di video kali ini saya akan mereview sekalian juga unboxing tentang produk terbaru dari Takara Tomy yang mempublish kartu Duel Master keluaran Jepang saat ini, yaitu deck DMBD18 Legend Super Deck The Storm of Divine Song. Nah, ini sebenarnya itu kayaknya kanji, bacaan kanjinya ya. Ini kalau untuk masalah bacaannya yang kita memang tidak begitu paham, tidak semua dari kita akan bisa baca kanji. Jadi jika ingin memainkan Duel Master yang keluaran Jepang ini, kita ya sering-sering lihat aja di Wikipedia-nya, karena di situ sudah cukup update kartu-kartunya, terutama juga dengan penjelasan rulingnya dan efek-efek dari kartu tersebut. Teman saya juga punya juga kartu deck ini, dan itu juga jelas bisa dimodif lagi, tambahkan kartu-kartu dari booster pack dan semacamnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita akan unboxing dan melihat isi dari deck ini. Ini kalau saya pegang juga cukup berisi sih, cukup terasa bebannya, agak walaupun tak berat-berat banget. Saya lihat isi kontennya di Wikipedia-nya pun juga cukup bagus kalau saya lihat. Bahkan banyak orang kalau itu di channel-channel lain itu mereka mainkan deck ini, kartunya cukup kompetitif kalau saya bilang. Combo-kombonya juga, saya combo sih sama sebenarnya, cuma ya untuk deck yang ini cukup menarik sih. Gameplaynya juga tidak ribet untuk yang ini, standar kayak permainan Duel Master yang biasa. Karena kalau dari perkembangannya sekarang macam-macam sudah gameplaynya selain dari wujud kartunya yang ada itu. Oke, ini dia The Storm of Divine Song DMBD18. Kita lihat. Nah, ini kayak ada kotaknya, ada karetnya di sini. Oke, sebentar. Ya, kalaupun ada
Oh, bisa didorong begini. Ini kotaknya. Ini bisa juga di tempat penyimpanannya ini. Kotak decksnya. Oh, begini rupanya. Nah, ini dia nih boss creature-nya sih. Kartu utamanya di sini. Kan di sini kalau nggak salah kartu kuncinya, key cardnya, ace-nya, kartu andalannya. Di sini kita juga dapat ada sleeve-nya. Sleeve-nya image-nya random sih dari beberapa yang pernah diproduksi. Sebelum-sebelumnya saya dapatnya yang seperti ini. Isinya mungkin sekitar 40 lah, 40-an minimal kan buat satu deck ini. Lalu kita lihat apa lagi isinya. Nih brosur kayaknya. Nah, ini juga ada bonus satu booster pack, isinya satu kartu random kayak ini. Dan juga ada kartu tambahan lagi satu pack. Ini mah dapat box lagi sih kita. Oke, kalau gitu kita langsung lihat isi kartunya saja ya. Oke guys, ini adalah isi dari set DMBD 18 yang tadi dibuka. Ini adalah deck utamanya. Lalu ini adalah set kartu-kartu modified yang dimodifikasi. Walaupun tidak ada bedanya juga sih ya. Tapi memang dapat khusus dari sini. Walaupun dari booster lain sebenarnya ada. Ini adalah black card kalau nggak salah. Bonusnya lagi. Random dari 10 lembar. Dan ini kartu sleeve-nya. Sleeve kartunya maksudnya. Oke, tanpa berlama-lama kita akan coba lihat isi decknya yang ini. Saya nggak ada gunting kecil lagi nih. Oke, kita buka. Oke. Dan kartu pertama di deck ini adalah Amaterasu Kiriko Divine Song Diva. Nah, ini kalau yang mau baca kanjinya nih, terlalu silau mungkin ya. Kartu foil mengkilap jadinya. Shinkano ya itulah panjang. Amaterasu Kiriko lah kalau saya sering nyebutnya kalau bermain sama teman itu. Amaterasu Kiriko. Ini race-nya. Race itu kalau di Yu-Gi-Oh sama kayak tipenya. Jadi kayak semacam kategori spesies creature-nya itu. Kalau di sini namanya creature ya, Duel Master tuh. Nama monster-monsternya itu kategorinya creature. Makhluk. Ya, emang ciptaan juga sih. Jadi Amaterasu Kiriko ini dia termasuk dalam bangsa Cyber Command ataupun dia origin. Jadi sekarang itu kalau saya lihat itu race Duel Master sekarang itu macam-macam campur sekarang. Walaupun saya tidak begitu ngaruh signifikan, tergantung dari deck yang dimainkan. Kadang deck atau archetype tertentu dia cukup ketat kalau masalah race gitu. Race bangsanya. Karena itu tergantung juga sama efek ataupun strateginya. Nah, di sini keterangannya dia Shinka creature, evolution creature. Nah, evolusi itu juga cukup ikonik. Seperti di zaman dulu itu di animenya kan evolusi pertama yang dipakai tokoh utamanya Shobu Kirifuda itu kan Valdios, armor dasar Valdios. Nah, evolusi itu cukup ikonik dan dia juga kalau dipakai biasanya itu kemampuannya juga cukup di atas rata-rata ketimbang dari kebanyakan dari creature base-nya dasarnya. Oke, langsung evolution creature dia berubah dari creature kita yang tipe rasnya cyber, dari cyber atau origin satu aja, dari satu cyber atau origin. Lalu berikutnya T-breaker, triple breaker dia saat menyerang shield bisa langsung hancur 3.
Nah, lalu efek terakhirnya ini, saat creature ini menyerang, kita taruh semua creature kita yang lain selain dia, lalu kembali masukkan ke dalam deck, di shuffle lagi. Lalu kita reveal 10 kartu teratas dari deck, dan lalu taruh semua creature yang terreveal tadi itu. Dari 10 tadi kita reveal, lalu taruh semua creature di situ yang costnya 10 atau ke atas, 10 atau lebih. Sisanya yang bukan creature cost 10 atau ke atas, langsung balik ke bottom deck. Nah, ini bisa dibilang cukup mengerikan ini. Bayangkan cost 10 ke atas, dia cuma 8 ya costnya. 10 ke atas langsung turun cuma-cuma. Karena dalam Duel Master ini resource-nya bisa terbatas. Kita bermain dengan menggunakan mana zone kan. Itu menjadi resource kita, sumber daya kita. Nah, untuk masalah itu nanti kita bahas lagi di saat gameplay saja, di video kita berikutnya. Amaterasu Kiriko dapat 3 lembar di sini. Oke, taruh sini. Kemudian ini adalah Izanagi Terasu, Great King of Blue Wolves. Dia race-nya di sini ada naik Satria, dan juga dia origin, dan juga ini ras namanya Poseidia Dragon. Jadi kan di Duel Master itu cukup terkenal race dragon itu kan. Ada Armor Dragon yang di api, Earth Dragon Nature, Zombie Dragon Darkness. Nah, sekarang di Water juga ada Poseidia Dragon. Nah, lalu dia ini adalah blocker, costnya 4. Lalu kemampuannya saat dia masuk ke battle zone. Nah, dari sini bacaannya Kono Krichaga Deta Toki. Nah, Deta ini mungkin kalau di bahasa Jepang biasa, kalimat biasa itu kan Deta itu muncul. Nah, untuk di istilah Duel Master ini maksudnya itu masuk ke battle zone. Kalau kartu zaman dulu itu kan spesifik juga dulu. Keterangannya seperti when you put this creature into the battle zone. Nah, seperti itu dia kurang lebih. Karena sekarang untuk menaruh creature dari sumber lain, dari tangan, graveyard, mana zone, atau dari deck, itu macam-macam, banyak efeknya sekarang. Jadi nggak harus dari tangan juga. Lalu di sini lanjut, saat creature ini masuk battle zone, lalu kita lihat 5 kartu teratas dari deck kita. Lalu kita taruh 1 kartu dari 5 yang kita lihat tadi, ambil 1, lalu taruh sisanya ke bottom deck dalam urutan yang kita mau. Lalu setelah itu kita bisa cast. Kita bisa menggunakan kartu spell yang costnya 3 atau kurang dari tangan secara gratis, jadi nggak perlu pakai bayar dari mana zone-nya lagi. Oke. Izanagi Terasu ini dapat 4 rupanya. Dapat 4. Oke, ini kemudian ada Esyamata Egg-Headed Dragon. Jadi ngomong-ngomong, untuk semua teks ini saya baca dari wikianya langsung ya, karena saya juga panjang kalau mau baca kanjinya. Apalagi ini silau juga dari sini tidak begitu kelihatan. Jadi kalau misalnya ada yang kurang jelas bisa browsing di wikinya saja. Nah, dan yang ini adalah jenis kartu namanya Twin Pack. Twin Pack ini adalah kartu yang bisa bersifat sebagai creature ataupun sebagai spell. Maka dia ada 2 sisi. Saat kita misalnya mau gunakannya sebagai creature, kita normalnya bayar costnya yang creature ini. Kita terapkan efek-efeknya. Nah, kalau kita mau pakai yang spell, kita terapkan yang pakai bayar costnya sini, jalankan efeknya. Ini untuk sekarang juga cukup multifungsi, jadi kita tidak perlu lagi terlalu
menambahkan spell-spell lain yang sekiranya juga bisa yaitu memenuhi tempat untuk kartu lain yang mungkin lebih penting. Oke, ini untuk efek es Yamata dulu. Dia Earth Dragon. Nah, ini Earth Dragon untuk dragon yang nature, peradaban nature. Kalau di sini nama warna-warna itu sebutannya civilization ya, peradaban. Tapi biar repot bilang aja warnanya lah atau elemen lah. Tak masalah. Es Yamata ini dia efeknya adalah dia Mach Fighter. Mach Fighter ini cara kerjanya dia seperti speed attacker. Nah, jadi dalam game Duel Master ini kan saat creature yang masuk dalam field itu basicnya mereka kena summoning sickness. Jadi nggak bisa menyerang di turn saat dia masuk. Jadi nunggu satu giliran dulu, nunggu dulu. Nah, tapi untuk yang punya speed attacker, efeknya speed attacker, dia bisa masuk langsung nyerang. Langsung masuk bisa langsung menyerang entah creature atau menyerang seat lawan. Kalau Mach Fighter dia juga sama, tapi dia lebih ke arah creature. Jadi saat dia masuk, dia bisa langsung menyerang creature lawan, baik dia posisi tap tuh miring gini. Nah, kalau dalam posisi seperti ini dia baru bisa diserang creature kita atau creature lawan. Kalau untap seperti ini, dia tidak bisa diserang. Itu menurut gameplaynya. Harus tunggu di tap dulu atau dengan kartu-kartu tertentu, dengan efek kartu tertentu. Nah, tapi Mach Fighter ini dia bisa melewati tahap itu. Jadi saat masuk saja. Saat masuk, dia bisa menyerang yang untap seperti ini. Kemudian dia juga triple breaker. Kemudian jika kalau creature kita akan meninggalkan battle zone, kita bisa memindahkannya ke dalam mana zone sebagai gantinya. Jadi jika ada creature kita tuh mau mati, mau dibalikin ke tangan, di destroy, dibalikin ke deck, ke tangan dan semacamnya, kita bisa menaruhnya ke dalam mana zone kita sebagai gantinya instead. Kemudian jika creature ini menang battle, kita bisa menaruh satu creature dari mana zone kita online. Jika creature ini menang battle, jika es Yamata ini menang battle, kita bisa menaruh creature yang costnya kurang dari jumlah kartu di mana kita. Jadi kita dari mana zone kita bisa memindahkan dari mana zone ke battle zone asalkan costnya itu di bawah jumlah kartu yang ada di mana zone kita. Misalnya seperti ini. Misalnya ada 3 kartu, ada 6 kartu begini. Ini kalau di mana zone dia dibalik semuanya ya. Dibalik seperti ini. Nah, jika es Yamata ini menang, di sini kartu kita kan ada 7 kartu mana? 1 2 3 4 5 6 7. Nah, kita bisa mengeluarkan satu kartu ini yang costnya 7 kurang, berarti 6 dari mana zone ke battle zone. Nah, saya ini kita keluarkan, kita bisa karena costnya 4 kan, 4 di bawah 6 masuk battle zone dia. Jadi ini salah satu cara taktik swarming di game Duel Master, manfaatkan resource dari mana saja. Jadi tidak harus mengandalkan summoning dari tangan. Itu untuk es Yamata. Nah, sekarang untuk sisi spellnya, Mystic Treasure Sword. Nanti kalau mau baca nama kanjinya bisa browsing di Wikipedia-nya saja. Dia ini adalah spell nature, costnya 3. Ya, costnya 3. Lalu efeknya kita searching deck kita. Lalu kita bisa mengambil kartu selain nature, selain yang warna hijau. Lalu setelah itu diambil, masukkan ke dalam zona mana, dalam posisi tap. Berarti sebaiknya kita ambil misalnya ini, masuk langsung tap dalam sini. Nah, lalu kemudian deck kita di shuffle. Nah, ini salah satu strateginya. Ini kita bisa langsung untuk mengambil Amaterasu Kiriko ini, langsung masuk ke dalam deck mana zone. Walaupun masuk ke dalam mana zone, tapi secara langsung itu juga salah satu taktisnya.
taktik searching. APK tadi kan efeknya jika dia muncul, dia bisa juga mengeluarkan Kiriko dari mana zone. Asia matanya ada 3. Nah, kemudian kartu berikutnya yang ini adalah Izanami Terasu, Queen of Blue Wolves. Tadi yang kingnya, sekarang yang queen. Izanami Terasu. Nah, yang ini adalah kartu rainbow ya, istilahnya tuh. Dia 2 warna, 2 atau 3 warna lebih. 2 peradaban. Dia nih rasnya samurai, origin, dan Poseidon dragon. Lalu efeknya saat creature ini masuk battle zone, when you put this creature, saat dia Tatoki, kita pilih salah satu dari 3 efek ini. Efek pertama, taruh semua creature lawan yang powernya 3000 atau kurang ke dalam mana zone mereka. Lalu efek kedua, rupanya cuma 2. Oke, my bad. Efek keduanya, kita lihat top card kita dari deck, kartu status kita dari deck, lalu tambahkan ke tangan ataupun taruh di dalam mana zone. Kemudian pilih satu creature dari tangan atau mana zone yang costnya sama atau kurang dari jumlah kartu di mana zone kita, yang bisa berubah dari creature ini, lalu ditaruh di atas creature ini. Nah, itu seperti yang tadi caranya. Saat pakai kita dipakai Mystic Treasure Sword kan dari Asia Mata tadi, kita bisa naruh Kiriko ke dalam mana zone. Lalu saat ini muncul, nah dan ini dia bisa berubah. Ini dari mana zone langsung berubah jadi ini, jadi Kiriko. Jadi kita nggak repot lagi mencari itu, membayar lagi. Apalagi kan ini kan costnya 8. Costnya Kiriko ini 8. Sedangkan costnya Izanami ini hanya 6 saja. Jadi cost 6 udah bisa keluar evolusi utamanya. Izanami ada dapat 4. Oke, kemudian berikutnya ini adalah The Door of God Song and Rio Storm. Nah, ini adalah spell card, kartu sihirnya atau mantra kok sebutannya itu. Dia seal trigger. Nah, seal trigger itu mekanismenya jika kartu ini kita dapat dari shield zone, saat itu diserang lawan, balik ke tangan, kita bisa menggunakan kartu ini tanpa bayar. Jadi langsung pakai gratis. Itu sisi surprise-nya saat bermain Duel Masters, sisi counternya lah. Seperti trap card-nya di Yu-Gi-Oh gitu. Cuma untuk di Duel Master kita juga tidak bisa terlalu berharap sih. Walaupun itu juga harapan kita saat bermain. Oke, lanjut. Efek dari spell ini, kita reveal 4 kartu teratas dari top deck. Lalu musuh pilih satu creature di antara 4 tadi dipilih. Lawan yang memilih creature-nya di situ. Lalu creature tersebut dikeluarkan. Dasi berarti keluar, berarti masuk battle zone. Creature tersebut yang dipilih lawan masuk battle zone. Kemudian sisanya balik ke bottom deck sesuai urutan yang kita inginkan. Nah, namun saat di akhir giliran tersebut, creature yang masuk ke battle zone itu akan balik ke bottom deck juga. Nah, kemudian efek keduanya, kita bisa memilih satu creature lawan dan juga satu creature kita. Nah, di saat itu mereka berdua akan langsung battle. Jadi battle di sini sama seperti battle biasa juga. Ya, saat menyerang, nanti yang powernya paling besar dia menang, yang kecil kalah. Nah, cuma di sini untuk istilah battle dia tidak harus dari sisi menyerang. Jadi jika keterangan itu battle,
seperti di efek kartu ini, mereka langsung membandingkan powernya, dan yang kalah, yang powernya kecil langsung mati. Jadi tidak harus nunggu diserang dulu. Ini juga termasuk salah satu metode removal untuk menyingkirkan kartu-kartu lawan. Jadi reveal 4, lawan pilih satu creature kita. Kemudian saat itu muncul akhir giliran balik. Tapi sebelum itu dia bisa kita bawa battle. Jadi cukup seperti mengcounter serangan lawan. Ini ada ada 3. Kemudian untuk kartu ini namanya Susanoo Dragon. Ini adalah latinnya. Susanoo Dragon, Violent Storm Dragon. Ini kanjinya. Entah kayak apa baca itunya ya. Violent Storm Dragon, Susanoo Dragon. Dia King Command Dragon dan juga Origin. Powernya juga terbilang cukup besar, 21.000 dan costnya 10. Nah ini seperti tadi efeknya Kiriko. Saat di reveal ada dia bisa langsung muncul tanpa bayar. Yang ini rainbow 3 warna, water, fire sama nature, biru, merah sama hijau. Nah oke, langsung ke efeknya saja. Q breaker, di sini Quattro breaker. Dia sekali nyerang shield langsung hancur 4. Dia bisa menyerang 4 shield sekaligus. Kemudian masing-masing creature kita yang memakai ini, masing-masing semuanya dia akan mendapat efek speed attacker. Nah speed attacker tadi yang tadi saya bilang, jadi dia tidak mengenai summoning sickness. Jadi saat masuk ke dalam field, ke dalam battle zone, bisa langsung menyerang. Kemudian jika creature lawan ingin menyerang, mereka harus menyerang creature kita terlebih dahulu. Jadi dalam permainan kita bisa memilih saat menyerang itu, menyerang creature lawan yang bisa diserang, baik dia tap, posisi tap tadi miring, ataupun untap. Itu kok ada memang bisa menyerangnya ya, karena itu ada kemampuan khusus masing-masing, tergantung. Jadi tidak sebebas itu kalau nyerang yang untap. Nah jadi kalau selama ada Susanoo Dragon di arena kita, di battle zone, lawan harus menyerang kerja kita dulu, nggak bisa nyerang shield dulu, nggak bisa dilewati. Nah kemudian jika lawan akan memilih creature dengan spell, mereka tidak bisa memilih creature ini. Jadi Susanoo Dragon ini tidak bisa ditarget, mungkin istilah target ya, tidak bisa ditarget oleh efek spell lawan. Jadi nggak bisa dipilih terlebih dahulu. Oke, ada 2 Susanoo Dragon. Mungkin kotaknya kita singkirkan dulu deh. Susanoo Dragon. Nah ini kemudian ada lagi kartu Twin Pack, Dreaming Moon Knife sama Sanctuary of the Mother. Ini kayak musang ya. Dreaming Moon Knife, Beast Folk, dia creature. Saat creature ini masuk ke battle zone, kita bisa menaruh 1 kartu dari tangan kita ke dalam mana zone. Powernya ya hanya 2, costnya 2, dan juga dia 1000 aja powernya. Kemudian efek spellnya Sanctuary of the Mother, costnya 3. Efeknya kita pilih satu creature non evolution di battle zone, lalu ditaruh ke mana zone kita. Lalu jika begitu kita bisa milih satu creature evolution dari mana zone, lalu masukkan ke dalam battle zone. Jadi ditukar posisinya lah. Tapi tetap batasannya, costnya evolution yang akan kita pindahkan itu harus sama atau kurang dari jumlah kartu di mana zone kita. Jadi kayak Kiriko tadi, saat ini yang mau keluar diganti posisinya itu, harus mana zone kita minimal sudah 8 kartu, dan juga harus ada origin dasarnya di
battle zone kita, karena ini evolusi tidak bisa berdiri sendiri, harus ada creature bawahannya untuk ditaruh. Oke, untuk ini ada 2 Swimming Moon Knife sama Sanctuary of the Mother. Ini kemudian, nah ini cukup ikonik ini ya, Onimaru Head Victory Rush. Onimaru Head ini creature fire, cost 10, power 9000. Kalau plus ini dia bisa bertambah karena efeknya sendiri, nanti dijelaskan di sini. Dia speed attacker, jadi saat masuk bisa langsung menyerang. Nah, dan juga dia power attacker 5000. Jadi saat creature ini menyerang, powernya akan bertambah 5000 hanya saat di situ saja. Kemudian dia triple breaker dan juga triple breaker. Lalu efeknya saat creature ini menyerang, kita dengan lawan akan melakukan Gachinko Judge. Nah, ini mekanisme baru lagi di Duel Master. Jadi Gachinko Judge itu intinya kita membandingkan cost dari kartu teratas di top deck kita. Di deck kita, kartu teratas kita bandingkan. Nah, Gachinko Judge itu kita bandingkan costnya. Dan jika kita menang, jika cost kartu kita tadi itu lebih tinggi ketimbang kartu lawan, maka efek dari Onimaru Head ini kita dapat extra turn berikutnya. Jadi setelah selesai turn kita di saat ini, saat Onimaru ini memakai ini lagi, kita dapat turn lagi. Jadi mulai dari draw phase lagi, taruh mana lagi, summon dan semacamnya, serang lagi. Jadi lawan bisa nggak berkutik. Makanya ini di limit. Kalau di Duel Master itu nama itu Hall of Fame. Jadi Hall of Fame tuh ya sama seperti banlist kalau di game Yu-Gi-Oh gitu ya. Ada yang forbid, limited, semi limit dan semacamnya. Ini Onimaru hanya boleh satu saja dalam permainan, dalam deck. Kemudian Don ini adalah spell Don Shower Now. Dia adalah shield trigger, costnya 5. Shield trigger kayak tadi. Lalu efeknya, taruh 2 kartu atas dari dalam deck, ya, atau 2 kartu atas dari top deck kita, masuk ke dalam zona mana zone kita secara tap, langsung dimiringkan. Lalu efeknya, kita bisa kembalikan satu creature kita dari mana zone ke tangan kita. Nah, lalu kita bisa memilih satu creature lawan yang costnya sama atau kurang dari creature yang kita kembalikan tadi, lalu kita kembalikan ke tangan pemiliknya. Ini cukup bagus buat pertahanan ya. Jadi lawan creature kita bisa kita kembalikan, asalkan costnya juga terbilang masih di bawah jangkauan. Jadi kalau kita membalikan Kiriko cost 8, jadi yang costnya 8 atau ke bawah punya lawan di battle zone bisa kita kembalikan ke tangan. Jadi cukup memberi kerugian untuk lawan. Ini ada 2. Nah, yang ini salah satu favorit saya, kesukaan saya, Bolmetheus Sapphire Dragon. Ini kok di zaman dulu di anime mungkin cuma sampai Steel Dragon ya, Bolmetheus Steel Dragon. Atau kok nama Jepang itu White Dragon, Bolmetheus White Dragon. Entah kenapa bedanya seperti itu. Tapi itu juga cukup jadi creature ikonik. Dan di sini kita juga dapat Bolmetheus Sapphire Dragon. Dia costnya 10, speed attacker, jadi masuk langsung nyerang bisa. Power attacker 3000 dari 11000. Jadi saat menyerang dapat 4, jadi 14000 powernya. Lalu dia triple breaker. Nah, dan yang ini efek yang saya suka. Kalau dia Sapphire Dragon ini menyerang shield yang dia serang itu tidak kembali ke tangan lawan, melainkan langsung masuk graveyard. Jadi jika shield yang diserang itu masuk graveyard, maka shield trigger lawan ataupun apa itu dia tidak akan bisa diaktifkan, dan lawan juga tidak mendapat keuntungan dari shieldnya yang hancur. Jadi dia tidak akan mendapat kartu tangan tambahan
untuk strategi mereka berikutnya. Jadi ini cukup mengerikan kalau ini di sisi lawan, dan kalau ini di sisi kita ya cukup menyenangkan lah. Bom Meteor Sapphire Dragon kita dapat 3 di sini. Kemudian ini Fairy Shower. Fairy Shower dia shield trigger. Nah ini seperti tadi, jika shield trigger diserang Bom Meteus, shield trigger hanya bisa aktif saat dia masuk dari shield zone ke tangan kita. Nah karena Bom Meteus tadi dia masuk ke graveyard, maka dia tidak bisa diaktifkan. Lalu oke, lanjut ke efeknya Fairy Shower. Kita lihat dua kartu teratas dari top deck kita. Dua kartu teratas dari top deck. Kita pilih salah satunya ke tangan kita, ke hand, satunya masukkan ke mana zone. Jadi kita tinggal milih mana yang masuk ke mana zone buat resource kita, sumber daya, summoning sama cash, satunya buat ke tangan. Dan dia set trigger. Ini dapat 4. Oke, ini satu lagi. Kemudian yang ini adalah Hogan Blaster. Hogan Blaster ini banyak kartu limit dia. Hanya boleh satu dalam deck. Hogan Blaster dia juga shield trigger. Efeknya kita shuffle deck kita, lalu reveal top deck kita, satu kartu top deck dari atas. Jika kartu yang di reveal itu creature, nah lalu kita bisa naruh itu ke battle zone. Kalau itu spell, kita bisa langsung pakai secara gratis. Nah ini seperti tadi gunanya kartu Twin Pack seperti Asia Mata ini ataupun Dreaming Moon Knife. Jika ini ter-reveal, baik kita mau jadikan creature, kita bisa masukkan. Kalau mau pakai spellnya langsung pakai tanpa bayar. Oke, itu efeknya Hogan Blaster. Kemudian ini efeknya Fairy Life. Kartu Fairy Life, shield trigger. Efeknya juga top deck kita satu top deck kita masuk ke mana zone langsung. Itu aja. Ini costnya 2, jadi walaupun 2 tapi bisa langsung kita pakai buat cepat nabung istilahnya. Jadi menambah resource di mana zone kita. Fairy Life udah dapat 2. Kemudian ini adalah Fairy Life, mirip-mirip juga. Untuk Fairy Life ini sama efeknya seperti Fairy Life tadi, satu top deck kita masuk ke mana zone. Nah lalu tapi dia juga ada tambahan efek G-Strike. G-Strike ini saat dia masuk dari shield zone ke tangan, saat di break masuk ke tangan kita bisa reveal ini, tunjukkan ke lawan kalau kita dapat kartu ini dari shield. Nah lalu satu creature lawan tidak bisa melakukan serangan di turn itu. Jadi untuk penahan serangan juga bagus ya, walaupun bukan shield trigger. Kalau shield trigger kan dia langsung memakai efeknya, langsung di cash tanpa bayar. Ini relive ada dapat 4. Oke, ini isi dari deck utamanya. Bisa dibilang cukup bagus ya, cukup seru. Standar 40 isinya, dan ada juga dua kartu limited Hogan Blaster sama Onimaru Head, karena memang efeknya terlalu imba ya. Hogan Blaster kita bisa taruh satu creature kita secara gratis ataupun pakai spell secara gratis juga. Onimaru Head kita bisa dapat tambahan. Nah itu kalau sampai bisa kemarin sebelumnya itu bisa pakai banyak, wah cepat dapat, makin bahaya juga. Oke, kita lanjut untuk lihat kartu yang lainnya lagi. Kita akan buka kartu yang lainnya lagi, kita simpan dulu yang ini. Ini kayaknya hampir semuanya kartunya foil, kartu mengkilap, jadi hati-hati megangnya ya. Ini kalau udah di shield aman sih.
Oke, dan kita lihat ini modified cardnya. Oke, yang pertama ini adalah Saizomis. Saizomis dia efeknya Ninja Strike 7. Nah, Ninja Strike ini dia gunanya untuk menahan serangan lawan, seingat saya ya. Oke, sebentar. Jadi saat creature lawan menyerang, saat creature lawan menyerang atau ngeblok, menahan serangan kita, jika kita punya sekian kartu, sejumlah kartu seperti di keterangannya ini di mana zone kita, dan saat di turn itu kita tidak memakai Ninja Strike yang lain, jadi memang baru bakal memakai kartu Ninja Strike dari sini, kita bisa summon creature ini dari tangan tanpa bayar. Tapi di end giliran kita, creature ini bakal balik ke bottom deck. Jadi hanya sementara saja. Tapi efek munculnya sebenarnya bagus sih. Saat creature ini masuk battle zone, shuffle semua kartu di graveyard kita ke dalam deck. Lalu tambahkan kartu teratas top card dari deck kita ke dalam shield, ke shield zone face down. Jadi kita nambah shield dari top deck kita, langsung taruh. Nah, lalu saat awal giliran kita berikutnya, shield kita akan masuk ke mana zone kita. Kita pilih satu shield kita, lalu taruh ke mana zone. Walaupun hanya sementara saja memang ya. Tapi daripada kita diserang kan, tidak ada shield, maka kalah. Oke, Saizomis 1. Nah, yang ini Drago the Great. Ryusekai Drago Daio, Drago the Great Dragon World. Ini costnya 10, powernya 13.000. Efeknya dia triple breaker. Nah, lalu efek berikutnya, saat creature ini masuk battle zone, lalu kita bisa memilih satu creature lawan untuk dibawa battle. Intinya kita bisa memilih satu creature kita, baik ini Drago the Great nanti ataupun creature kita yang lain, lalu kita bawa battle satu creature lawan, langsung battle adu kekuatan seperti tadi, yang kalau mereka kalah kuat powernya, langsung mati. Nah, kemudian jika ada creature yang bukan dragon, jadi rasa dia bukan dragon, yang lain kayak ada Origin, Bespoke dan semacamnya di sininya. Nah, kalau ini kan Red Command Dragon. Jadi jika ada creature non dragon masuk ke dalam battle zone, langsung ditaruh ke dalam graveyard pemiliknya. Jadi langsung masuk ke dalam graveyard sebagai gantinya masuk ke battle zone, langsung masuk graveyard. Dan karena dia ini juga namanya instant, jadi tidak ada efek yang jalan saat dia masuk ke battle zone seperti yang tadi itu kan, yang masuk battle zone langsung ada jalan ini itunya efeknya. Nah, ini tidak, karena langsung gantinya masuk ke grave. Oke, ini Drago the Great. Kemudian kartu berikutnya adalah Van Beethoven Zenith of Shura no Itadaki kusannya ya. Dia rasnya King Command Dragon, lalu Unknown, kemudian Zenith. Untuk detail race itu masing-masing ya bisa dicek di Google saja. Dan ini dia juga adalah creature colorless, jadi warnanya putih. Untuk memanggil dia secara manual, secara normal, bayar saja dengan warna apapun, dan costnya 11. Beda dengan kalau warna-warna lainnya gitu kan, seperti Drago the Great atau Saizomis ini, dia minimal butuh satu yang warna fire atau merah, atau yang satu Saizomis minimal 3 warna ini harus terpenuhi, kuning, biru, hijau ini. Nah, untuk Van Beethoven sendiri kemampuannya adalah dia triple breaker. Kemudian jika creature ini
di summon. Jadi ini ada kanji Shokan ini ya. Berarti di summon, dipanggil masuk ke battle zone secara di summon. Jadi kita harus bayar 11 cost ini dibayar. Nah, setelah itu semua creature lawan akan dikembalikan ke tangan pemiliknya. Langsung diboncing semua ke tangan lawannya. Nah, kemudian creature lawan yang race-nya, yang bangsanya ada nama komando ini atau dragon yang akan masuk battle zone, dia akan langsung masuk ke graveyard lawan tanpa terkecuali. Jadi sama seperti Drago the Great ini, cuma kalau Drago the Great dia untuk selain yang bukan dragon. Jadi kalau lawan akan memanggil ras lain dragon ya seperti human, beast folk dan semacamnya, langsung masuk grave. Nah, tapi kalau ada yang masuk ya dragon atau command, angel command, demon command gitu, maka Van Beethoven yang bisa mengusirnya dari battle zone langsung. Dan karena mereka itu langsung masuk graveyard, jadi creature tersebut tidak dianggap masuk ke battle zone. Jadi efek-efek yang munculnya saat dia masuk battle zone, yang ada keterangan when you put this creature into the battle zone dan sebagainya, itu dia tidak akan aktif. Anda langsung masuk ke graveyard. Nah, kemudian kemampuan terakhirnya adalah Eternal Omega. Eternal Omega ini memungkinkan Van Beethoven jika akan keluar dari battle zone, entah dikembalikan atau dihancurkan, masukkan mana zone, pokoknya keluar dari battle zone, dia akan langsung masuk ke tangan kita, kembali ke tangan kita tanpa terkecuali. Coba kalau disegel dulu paling ya. Dan itu pembahasannya nanti saja, pembahasan di lain kali. Powernya 14.000, Van Beethoven Zenith Obscura. Kemudian ada Wild Brachio, apa kanjinya nih? Kaiorui Zetai Moku. Absolute Working Wild Brachio. Ini waktu kayak word ya, Warudo, tapi ya baca saya Wild Brachio lah. Dia adalah Jurassic Command Dragon, cost 11, full nature dengan power 27.000. Dia creature biasa dengan kemampuan World Breaker, World ya. Jadi sekali nyerang shield langsung hancur semua berapapun shield lawan tersebut. World Breaker. Kemudian creature lawan yang masuk battle zone, efek-efeknya mereka yang aktifnya saat mereka masuk battle zone akan ditiadakan, akan dihiraukan, tidak dianggap lah. Jadi yang efek kayak tadi yang ada when you put this creature into battle zone itu tidak akan jalan selama ada Wild Brachio ini di battle zone kita. Punya lawan saja sih. Ini 3 kartu ini memang cukup bagus. Minimal 2 ini saja sudah bagus dia buat untuk mengunci munculnya creature lawan. Karena mereka semua yang masuk akan langsung masuk graveyard. Yang masuk battle zone langsung diusir ke graveyard. Nah, tapi antisipasi, misalkan Drago the Great atau Van Beethoven belum muncul, Wild Brachio bisa jadi alternatifnya. Minimal saat masuk battle zone, efeknya tidak akan jalan. Karena rata-rata efek-efek creature sekarang itu aktifnya pada saat mereka masuk battle zone. Kemudian kartu berikutnya ada ini, Ryusen Romanex atau Romanex the Dragon Wizard. Race-nya Apollonia Dragon, Armor Dragon, dan juga Earth Dragon. Earth Dragon itu bacaannya ya. Apollonia Dragon ini adalah dragon yang ada di Civilization like Civilization. Dia creature 3 warna, like fire nature, dengan power 5000. Nah, efeknya adalah dia blocker. Nah, kemudian saat creature ini masuk battle zone, kita bisa menaruh 4 kartu teratas deck kita ke dalam mana zone kita. Ini ada keterangan tulisannya Temo Yoi, berarti itu boleh. Yang kalau di dalam Inggrisnya you may lalu lakukan efeknya. Jadi boleh kita lakukan, boleh tidak. Nah, tapi efek bawahnya pada saat akhir giliran kita harus menaruh 1 kartu dari mana zone kita ke dalam graveyard, dan ini tidak opsional.
tidak seperti efek atas tadi. Jadi kalau kita tidak cepat-cepat merubah Romanes atau menyingkirkannya ya, nah perlahan-lahan ya habis juga mana kita. Walaupun awalnya ya tambah 4 tadi kan, minimal 4 turn gratis lah, 4 mana gratis dulu, sama baru 4 turn kemudian hilang. Oke, kartu selanjutnya. Kemudian ada Fumetsu no Seirei Perfect Galaxy. Ini saya Invincible Elemental atau apa ya? Kalau aja kok memang di nama Jepangnya ada Seirei-nya itu. Perfect Galaxy Immortality Elemental. Bisa di googling saja namanya ya. Nama terjemahannya Immortality Elemental Perfect Galaxy. Ini Angel Comment. Jelas atributnya apa? Dia Light Civilization, peradaban Light. Dia creature dengan power 9000. Pertama kemampuannya Double Breaker. Kemudian Shield Force. Nah, jadi saat creature ini masuk battle zone, kita bisa pilih satu, bukan bisa. Bisa sih. Kita bisa memilih satu shield kita. Nah, selama shield itu masih ada di shield zone, shield yang kita pilih tadi dengan efek Shield Force ini, maka creature ini akan mendapatkan efek yang ada simbol shieldnya itu ya. Itu akan berlaku. Jadi selama shieldnya kita pilih tidak hancur, dia akan dapat keterangan ini terus, keterangan efek di bawahnya. Yang pertama, kerjanya dapat blocker, punya blocker, dan kemudian jika creature ini akan keluar dari battle zone, maka dia tidak akan jadi keluar, akan tetap di battle zone. Tapi hanya selama shield yang kita pilih tadi itu tetap ada ya. Jadi kalau dia kena pecah duluan atau hancur, ya efek di bawah ini hilang, tidak akan berlaku lagi buat dia. Dengan cost 7 Shield Force dan power 9000. Oke, kemudian berikutnya apa sini? Kirikakure Orochi, atau bahasa Inggrisnya Orochi of the Hidden Blade. Dia adalah Cyberlord dan juga Shinobi. Full water, cost 6, power 3000. Dia creature biasa yang punya efek Ninja Strike 7, sama seperti Saizomi tadi ya, Ninja Strike. Kemudian efeknya saat dia muncul ke battle zone, pilih satu creature yang lain, lalu kembalikan ke bottom deck, bawah deck pemiliknya. Jadi antara kita atau punya lawan ya, bisa mungkin lawan juga sih. Nah, setelah dikembalikan ke deck pemiliknya, lalu player yang memiliki creature tadi itu, yang dikembalikan creature-nya, reveal sejumlah kartu dari teratas deck dia, dari top deck dia. Reveal terus kartu-kartu dari situ sampai dapat creature yang non evolution yang bisa dikeluarkan. Lalu setelah itu dikeluarkan ke dalam battle zone, masuk battle zone tanpa bayar ya. Nah, kemudian sisanya yang di reveal tadi kalau belum nemu, kembalikan ke bawah deck pemiliknya dengan urutan yang diinginkan. Itu terserah aja. Ini masuk ke bottom deck nanti. Ini juga bagus untuk mengcounter, apalagi kalau pas serangan akhir gitu ya. Ini muncul, dikembalikan, lalu creature lawan ya mengganti creature-nya, dan minimal udah nggak dapat yang creature speed attacker, jadi nggak lanjut kena serang. Oke, yang berikutnya kartu spell Positron ya, Positron Sign, cost 5, dia spell light, full light. Oke, dia pertama shield trigger, kita udah tahu gunanya itu apa.
Lalu kemudian saat kita pakai ini, kartu ini memungkinkan kita untuk melihat ya, jadi tidak di reveal, melihat 4 kartu teratas dari top deck kita. Nah kemudian pilih salah satu spell yang ada shield triggernya dari 4 yang tadi itu. Pilih satu yang ada shield trigger, kemudian sisa yang dari 4 tadi di luar yang shield trigger tadi itu masukkan ke bawah deck kita. Nah kemudian spell shield trigger yang kita pilih tadi dengan efek positron sign ini dari 4 tadi itu bisa kita pakai secara gratis, langsung di cash secara gratis ya, tanpa bayar. Jadi kalau banyak shield triggernya ya berguna juga sini positron sign. Kemudian kartu berikutnya adalah kartu Slowly Chain. Ini adalah spell light lagi, cost 4 spellnya ya, full light warna kuning. Dia shield trigger lagi, shield trigger. Nah kemudian dalam giliran ini saat memakai spell ini tidak ada creature yang bisa menyerang. Jadi sama kayak menghentikan serangan ya. Jadi kalau dapat shield ya lumayan menjadi penyelamat. Kemudian saat kita nge-cast ini, efek-efek ini resolve ya. Jadi lawan udah bisa nyerang, creature nggak ada yang bisa menyerang. Nah shield ini dimasukkan ke dalam shield zone kita, jadikan shield, masuk ke shield kita lagi. Nah tapi kita harus memilih satu shield lalu dimasukkan ke dalam graveyard. Jadi misalkan ini dapat pecah satu, dapatnya ini habis tidak bisa menyerang, kita taruh lagi. Jadi ya memang jadi 5 lagi shieldnya. Cuma kita harus milih lagi shield kita yang 5 tadi itu, termasuk Slowly Chain ini lagi, untuk masuk ke dalam graveyard. Jadi nanti tetap juga berkurang 4. Nah kalau udah emang ini yang terakhir pecah, masih masuk shield lagi, dia akan langsung masuk grave. Jadi tidak begitu berguna sih. Ya berguna juga untuk menghentikan serangan lawan ya, karena dia tidak bisa menyerang lagi setelah ini. Cuma untuk dari segi shieldnya ya tidak ada lagi. Ya cukup lah untuk penyelamat satu giliran. Kemudian yang terakhir dari kartu tambahannya ini yaitu Fairy Gift, full nature cost 1 spell Fairy Gift. Jadi setelah ini di cast, spell ini dipakai, pada giliran ini creature yang akan kita panggil berikutnya. Jadi setelah kita pakai spell ini, setelah kita pakai Fairy Gift, lalu kita mau manggil creature summon ya, jadi bayar cost. Nah costnya ini diturunkan sebanyak 3 poin sampai 3, tapi costnya tidak boleh kurang dari 0 ya, tidak boleh 0 atau kurang. Jadi minimal seminimal harus 1 dari diskon 3 mana tadi. Dan itu hanya sekali saja setelah kita memakai Fairy Gift ini. Nah karena kita juga udah bayar 1 buat Fairy Gift, lalu kurang 3, ya anggap aja paling ya total kayak diskon 2 sih. Itu udah bayar 1 juga ini. Tapi ya untuk yang gede-gede dan juga kodah mana cukup banyak atau di awal giliran, bagus juga ini Fairy Gift. Kemudian dari mystery pack yang hitam tadi, ya saya buka off screen ya, mohon maaf. Jadi dapatnya adalah ini Izanami Terasu lagi yang tadi. Jadi bedanya di sini artworknya full warna hitam kecuali yang bagian elemennya ya, warnanya, warna civilizationnya water nature cost 6, dia creature water nature cost yang 4000 sama juga water nature. Dan itulah kartu tambahan tadi dari deck DMD 18 selain dari main decknya. Dan kemudian ini card sleeve nya 42 lembar, dan lalu ini deck box ya. Oke guys, sekian review saya tentang deck DMD 18 Legend Super Deck The Storm of Divine Song ini. Asli nanti masih ada lagi deck yang sudah saya pesan dan nanti akan ada videonya, jadi tolong tunggu saja. Dan terima kasih atas perhatian kalian semua. Jangan lupa
klik like-nya, lalu silahkan komen di videonya, dan juga share ke teman-teman kalian yang barangkali juga masih ada minat dengan Duel Master ataupun card game lainnya. Dan sampai jumpa di video saya yang berikutnya. Mohon maaf jika ada salah ngomong ataupun pas salah terjemahan ataupun tidak bagus juga mereviewnya ya, karena ini masih baru-baru saja mulai membuat channel reviewnya. Oke, terima kasih guys, dan see you in the next video. Goodbye.